Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini dalam tugas perencanaan dan kebijakan sosial dalam buku yang ketiga tentang rentangan hukum, kebijakan, dan etika dari COVID-19. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Januari Dian Devista Sakbana, NIM 18030300077, kelas B semester 7. Selamat menyaksikan. Bagian pertama, tantangan dan permintaan federalisme Kanada. Pandemi perencanaan di semua negara melibatkan koordinasi horizontal atau antara kementerian, departemen pada tingkat pemerintahan yang sama, dan koordinasi vertikal atau mengkomunikasikan dan melaksanakan arahan pemerintah untuk aktivitas di garis depan. Di Kanada, di mana sistem perawatan kesehatan bisa dibilang lebih desentralisasi daripada negara federal lainnya, yang di OCD masalah koordinasi lebih terasa atau lebih dirasakan oleh para masyarakat di Kanada. Menurut Mahkamah Agung Kanada, kesehatan tidak dituduhkan pada penugasan konstitusional tertentu, tetapi sebaliknya adalah topik yang dapat diatasi dengan valid untuk direncanakan dalam undang-undang federal atau provinsi, tergantung pada keadaan setiap kasus tentang sifat atau ruang lingkup masalah kesehatan yang bersangkutan. Konstitusi memberikan pemerintah federal beberapa kekuasaan yang relevan dengan kesehatan masyarakat, termasuk karantina dan hukum kriminal. Pemerintah federal juga memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk perdamaian, ketertiban, dan pemerintah Kanada lebih atau klausa POGG. Menurut Mahkamah Agung Kanada, klausa POGG tersedia sebagai tanggapan atas keadaan darurat atau masalah dari keprihatinan nasional yang dapat mencangkup pandemi. Federal Undang-Undang Darurat menetapkan kekuatan luar biasa yang dapat dilakukan pemerintah tepat dan deklarasi keadaan darurat. Hubungan masyarakat adat dan pemerintah adalah aspek kepentingan lainnya federalisme Kanada, baik dalam tingkat pemerintahan mana bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adat komunitas, dan dalam hal yang yurisdiksi First Nation sendiri untuk mengatur urusan kesehatan masyarakat. Kasus COVID-19 di Kanada pertama kali terdeteksi pada tanggal 25 Januari 2020. Tidak seperti SARS yang dengan wabah dalam perawatan jangka panjang di rumah, pabrik pengolahan daging, penjara, dan masyarakat adat. Yang kedua, tanggapan masyarakat adat terkait COVID-19. Pemerintah First Nations adalah yang terbaik dan paling dekat pemerintah untuk menanggapi kebutuhan dan bertindak sesuai dengan berbagai bidang yurisdiksi, termasuk manajemen kesehatan darurat pada cadangan mereka. Namun, ini harus dipahami dan hubungannya dengan perjanjian yang sedang berlangsung dan kewajiban konstitusional dari pemerintah federal untuk menandai operasi First Nations ini otoritas dalam penanganan COVID-19. Tanggapan masyarakat adat terhadap pandemi COVID-19 telah banyak dan beragam di seluruh Kanada. Namun, mereka semua membangun banyak
beberapa sumber otoritas untuk mengasumsikan yurisdiksi yang diperlukan untuk melindungi warga negara. Yang pertama, beberapa negara telah memilih untuk memberlakukan peraturan atau kekuasaan yang diberikan kepada Dewan di bawah ayat 86 Undang-Undang India atau untuk mengklaim otoritas dan hak mereka di bawah perjanjian. Yang berikut sejarah pemerintahan pandemi Kanada. Kanada memiliki sejarah yang menyedihkan tentang undang-undang yang reaktif untuk kesehatan masyarakat hanya setelah dihancurkan oleh krisis. Parlemen menciptakan Departemen Kesehatan Federal pertama di tahun 1919, sementara kegagalan tanggapan Kanada terhadap wabah flu Spanyol ditampilkan secara penuh. Mereka melakukannya di Terorem mengikuti besar gelombang kedua influenza pada musim gugur tahun 1918 yang merekrut hampir sebagian itu seperti tewas dalam Perang Dunia Pertama. Sedangkan agen pandemi adalah virus influenza baru. Penyebab banyak kematian adalah Kanada, federasi disfungsional. Tidak terlepas dari tindakan pemerintah federal diberlakukan di perbatasan negara. Provinsi-provinsi tersebut ternyata tidak mampu makan secara kompeten pada langkah-langkah dasar di Kanada. Sepertinya identifikasi sakit dan memastikan mereka terisolasi. Semuanya ini suram diakui dalam laporan yang diselesaikan untuk kabinet di tengah gelombang kedua oleh Vincent Massey, calon gubernur jenderal, yang berbunyi, Departemen Kesehatan Masyarakat dibenarkan sekarang karena jelas bahwa pemerintah provinsi sudah tidak lagi kompeten lagi untuk berurusan dengan publik kesehatan dalam penerapannya yang baru dan lebih luas, bahwa upaya mereka membutuhkan korelasi dan implikasi. Memastikan eksekutif dan legislatif akuntabilitas dalam pandemi. Krisis kesehatan masyarakat awalnya mendorong penundaan Senat dan House of Commons dalam penutupan pengadilan yang hampir total. Perdana Menteri Trudeau dan beberapa anggota kabinetnya terpaksa mengasingkan diri setelah potensi paparan COVID-19. Pada minggu-minggu berikutnya, partai politik ikatan terlibat dalam diskusi berlarut-larut tentang bagaimana mereka mungkin bertemu dengan aman untuk memberlakukan undang-undang yang lebih lanjut untuk menangani masalah sosial dan ekonomi dari dampak pandemi. Yang berikut, akuntabilitas di luar panggung. Pentingnya apa yang terjadi di luar panggung, baik di pra-legislatif dan proses legislatif, muncul sangat kuat dalam penelitian sarjana Inggris Mark Russell dan David Gaffer. Secara lengkap, studi tentang proses pembuatan undang-undang di Inggris, Russell dan Gaffer menjelaskan bahwa anggota parlemen memiliki lebih banyak pengaruh pada proses kebijakan daripada umumnya diakui. Pengaruh ini dapat mengambil banyak bentuk. Sepertinya eksekusi dapat mengusungkan undang-undang di bidang tertentu, terbentuk karena reaksi yang diantisipasi dari oposisi. Institusi Kanada telah dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan legis yang ditimbulkan oleh COVID-19. Tantangan dalam konteks ini bukanlah terbatas pada krisis kesehatan masyarakat dan dampaknya terhadap perekonomian,
tetapi sebaliknya mereka termasuk memastikan akses dasar dan berfungsinya institusi eksekutif, parlemen, dan pengendalian telah membuat banyak kemajuan dalam waktu yang singkat. Yang berikut, tugas untuk memerintah dan menegakkan hukum dalam keadaan darurat. Dalam situasi yang berada di antara normal dan luar biasa kekuatan mungkin perlu dipertahankan, tetapi mereka yang memiliki tanggung jawab kemampuan untuk memerintah harus berusaha untuk membangun kembali tatanan hukum yang normal di mana dan sejauh mungkin. Kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan mungkin berkurang dengan waktu, sehingga memungkinkan lebih dipertimbangkan dan sengaja proses pembuatan undang-undang legislatif untuk dilanjutkan. Pada gilirannya, bahkan jika situasi normal belum kembali sehingga mereka dengan luar biasa kekuatan belum habis, beberapa aspek komisi mereka sekarang dapat dihabiskan sehingga tatanan hukum yang normal dapat melanjutkan tempatnya. Kebebasan sipil dan ide kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Salah satu dari tantangan utama adalah untuk menyelesaikan pembangkaian masalah yang tahan lama secara penuh pengetahuan bahwa fakta berubah setiap hari dan akan berevolusi sejauh sebelumnya. Seperti yang telah ditujukan bahwa analisis proporsionalitas maupun prinsip kehati-hatian dapat menawarkan kesimpulan yang berubah ketika bukti dan tanggapan baru muncul. Dari perspektif hal-hal sipil, izin hukum dari tanggapan COVID-19 dapat aktif sebagai ketika tantangan hukum muncul. Pada tahap awal pandemi global, sebagai pemerintah berebut untuk mengembangkan tanggapan, tampaknya tidak mungkin pengadilan akan membatalkan pembatasan pertemuan sosial atau pekerjaan yang tidak penting. Satu, mengharapkan kehormatan dan pengadilan dalam situasi ini, mengingat keterbatasan mereka, kompetensi kelembagaan, dan kesehatan mereka, dan potensi risiko untuk populasi yang rentan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam pandemi COVID ini, masyarakat selalu membatasi pekerjaan masyarakat atau membatasi waktu untuk masyarakat bekerja dan beraktivitas yang pemerintah membatasi waktu itu dari jam 7 sampai jam 8 malam untuk aktivitas itu dan dilakukan. Yang berikut, pengaturan etika dan aplikasi pelacakan kontak. Singkatnya saja, masalah yang diangkat oleh aplikasi pelacakan kontak tersebut termasuk privasi atau pengaturan dan risiko keamanan, tetapi juga masalah etika dan keadilan sosial yang lebih luas. Isu-isu ini harus hati-hati dipertimbangkan oleh pengembang dan mengadopsi pemerintah. Penilaian dampak privasi dan dampak algoritmik penilaian adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Transparansi apapun hasil penilaian tersebut dapat membangun kepercayaan publik. Sebuah kegagalan hati-hati mempertimbangkan dan mengatasi implikasi hukum, etika, dan sosial. Aplikasi pelacakan kontak dapat menyebabkan kegagalan legitimasi untuk kesehatan masyarakat dan perusahaan teknologi
dan menghentikan keinginan kolektif kita untuk mengurangi dampak COVID-19. Terkait penjelasan di atas, di sini kita harus memperhatikan berita-berita yang sekarang tersebar di sosmed yang kadang tidak betul atau berita itu hoax. Untuk kita perlu mencari tahu kebenarannya, apakah berita itu betul atau berita itu hanya kebohongan saja. Demikian penjelasan singkat saya tentang video rentan hukum dan kebijakan etika dalam COVID-19 ini. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.